maka dosa-dosamu akan diampuni kalau kamu berdoa. Doamu akan punya kekuatan, doamu akan didengar Tuhan. Apapun yang kamu minta dalam doa akan diberikan oleh Tuhan. Asal apa? Tadi caranya adalah mengampuni. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kehidupan Anda? Saya tahu ada satu hal yang paling sulit dalam kehidupan orang beriman. Salah satunya adalah mengampuni. Maka dari itu, bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 17 September secara luar biasa berbicara tentang pengampunan. Bagaimana tidak saudara-saudara, baru dari bacaan pertama saja dari kitab Putra Sirak bab 27 ayat 30 langsung to the point mengatakan, dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan. Saya yakin saya maupun Anda setuju dengan kata-kata yang diucapkan oleh Putra Sirak ini. Memang betul Romo, kalau orang udah punya dendam, kalau orang udah punya amarah, itu apapun bisa terjadi. Dari hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, pembalasan demi pembalasan yang jauh lebih kejam. Pokoknya Romo, asal orang itu sengsara, asal orang itu mati Romo, asal orang itu menderita Romo, saya baru bisa puas. Saudara-saudaraku terkasih, kita seperti monster. Kalau dulu kita sampai seperti itu karena pernah disakiti oleh seseorang yang pernah kita anggap monster. Tetapi lambat laun kalau amarah dan dendam kesumat ini tidak kita stop hari ini, kita bisa berubah menjadi monster yang tidak kalah seram. Bahkan bisa jadi jauh lebih seram daripada mereka-mereka yang pernah menyakiti kita. Romo, gimana saya nggak membalas Romo? Gimana saya nggak dendam Romo? Omongannya, tingkah lakunya, sikapnya, itu betul-betul ngancurin Romo. Hancur betul-betul. Sampai saya tidak bisa lagi punya bentuk dalam kehidupan saya. Semua kebahagiaan saya, semua masa depan saya hancur lebur karena dia. Saudara-saudaraku, Putra Sirak berkata begini, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Saudara-saudara, kalau dosa masih bersarang dalam kehidupan kita, hati-hati, karena dari Putra Sirak ini kita bisa tahu ternyata dosa bukan hanya merusak relasi kita dengan Allah, merusak relasi kita dengan sesama, tetapi sungguh-sungguh membahayakan. Kita dikuasai oleh amarah dan dendam ini. Dikatakan, siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Lagi-lagi saudara, kalau membaca kitab Putra Sirak, cukup pahami satu kalimat. Karena kitab Putra Sirak ini adalah sebuah nasihat-nasihat rohani yang bukan berasal dari orang yang tidak pernah punya pengalaman, tapi orang yang sungguh berpengalaman. Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah ngalamin sendiri, hancur dan juga pulih karena mengampuni. Dikatakan saudara-saudara, Putra Sirak ini menegaskan bahwa soal pembalasan itu bukan hak kita, tetapi itu haknya Tuhan. Kita jangan pernah sekali-sekali membalas dendam. Meskipun pengen banget Romo, rasanya pengen meledak Romo, rasanya pengen ngancurin dia Romo. Saudara-saudara, itu biarlah urusan Tuhan sama orang itu. Urusan kita, Tuhan, bagaimana bantu aku untuk pulih dari segala luka-luka, dari segala amarah dan dendam. Jangan sampai itu semua menguasai aku dan menghancurkan aku lebih dalam lagi. Dikatakan, Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang betul-betul memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan urusan kita menghitung-hitung kesalahan mereka. Bukan juga hak kita untuk menyusun rencana bagaimana cara balasnya. Saudara-saudara, biarlah Tuhan yang adil, Tuhan yang tahu yang akan menghukum dia. Itu urusan Tuhan. Akhir-akhir ini di TikTok, di Instagram ada sering kali orang berkata, balas dendam terbaik adalah
misalnya. Jangan balas dengan kata-kata kasar, jangan balas dengan pukulan, pakai fisik gitu. Jangan. Tetapi balas dendam terbaik adalah tunjukkan bahwa engkau bisa lebih kaya dari dia, lebih sukses dari dia, lebih segala-galanya dari dia. Saudara-saudara, meskipun kata-kata ini bisa menjadi motivasi buat kita, tapi kita harus kritis juga. Hati-hati. Karena apa? Kalau kita mau mencapai sebuah kesuksesan, boleh, nggak salah. Kalau kita mau mencapai sebuah target yang bisa melebihi targetnya dia, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati saudara-saudara. Memang rasa sakit hati bisa menjadi dorongan buat kita untuk sukses. Tapi hati-hati. Ketika Anda sukses, lebih sukses dari dia. Ketika Anda kaya, lebih kaya dari dia. Ketika Anda berhasil, lebih berhasil dari dia. Ketika Anda sudah menunjukkan itu, Anda akan mengalami sebuah kehampaan. Karena target hidup Anda adalah untuk membalas, untuk menunjukkan kepada dia. Lupa fokusnya hanya untuk dia. Lupa fokus untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Fokusnya lupa kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada pasangan kita. Jadi hidup kita hanya untuk dia, dan untuk dia lagi. Sama juga nanti ujung-ujungnya saudara-saudara, Anda akan merasakan sebuah kehampaan. Lagi-lagi soal balas dendam, soal amarah, soal kebencian. Jangan sampai menguasai kita. Kemudian dikatakan, ampunilah kesalahan sesama. Niscaya itu apa sih Romo? Niscaya itu percayalah. Dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Wow. Romo, ini ayat emas lagi nih Romo. Ada di Putra Sirak bab 27 bab 28 ayat 2. Di mana dikatakan, apakah Anda bisa mengulanginya? Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Saudara-saudara, apa yang kita doakan? Kita mau Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi syaratnya lagi-lagi Putra Sirak. Jauh sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Jauh sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan soal pengampunan. Di Matius bab 18. Ternyata Kitab Putra Sirak yang kita temukan dalam kitab Deuterokanonika berkata hal yang sama, saudara-saudara. Ampunilah, maka dosa-dosamu akan diampuni kalau kamu berdoa. Doamu akan punya kekuatan. Doamu akan didengar Tuhan. Apapun yang kamu minta dalam doa akan diberikan oleh Tuhan. Asal apa? Tadi caranya adalah mengampuni. Kalau Anda mungkin saat ini, Romo kok doa-doa saya belum dikabulin ya Romo sampai detik ini. Anda bisa mengkoreksi, jangan-jangan ada peristiwa-peristiwa di masa lalu di mana Anda belum bisa mengampuni. Saya sudah pernah mengatakan ada 3 hal soal pengampunan. Yang pertama tentang diri sendiri. Yang kedua relasi kita dengan Allah. Yang ketiga relasi kita dengan sesama. Silakan Anda pilih di bagian mana Anda belum mengalami kepulihan. Dikatakan, bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia. Saudara-saudara, kalau orang makan obat, pasti tujuannya supaya sembuh. Tapi apalah artinya kalau orang makan obat juga tapi juga makan racun juga? Gimana dia mau sembuh? Belum sembuh tapi udah kena penyakit yang lain lagi. Sama seperti orang makan obat anti kolesterol tapi makannya sama rendang yang minyaknya sampai kemana-mana. Gak bisa saudara-saudaraku yang terkasih. Obat itu gak bisa menyembuhkan kalau masih ada racun atau penyebab dari penyakit-penyakit atau dosa-dosa. Maka dalam berdoa, hapus dosa-dosa kita. Mohon ampun dulu pada Tuhan. Caranya ampuni dosa-dosa orang-orang yang pernah nipu kita, yang pernah merebut kebahagiaan kita, yang pernah mengkhianati kita, yang pernah menghancurkan kehidupan kita dengan 1000 kata-kata lain lagi. Silakan Anda tulis itu. Kemudian dikatakan, bolehkah ia memohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Saudara-saudara, lagi-lagi di sini Putra Sirak menegaskan bahwa kita sadar kita lemah. Kita sadar mudah sekali jatuh dalam dosa. Kita sadar kita mungkin kata-kata kita, sikap kita, perlakuan kita, sadar atau tidak sadar bisa melukai orang-orang lain.
Kita tahu nggak ada di antara kita ini yang malaikat. Tetapi saudara-saudara, terhadap orang-orang yang menyakiti kehidupan kita, terhadap orang-orang yang berdosa sama kita, mereka juga manusia, saudara-saudara. Mereka bukan malaikat, mereka bukan ahli parenting, mereka bukan ahli perkawinan. Mereka adalah orang-orang yang sama rapuhnya dengan kita, bahkan bisa jadi mereka jauh lebih rapuh daripada kita. Jadi lihatlah mereka sebagai manusia yang rapuh juga, yang harus dikasihani juga, dikasihani oleh Allah, dan kita juga bisa mengasihani mereka. Sebetulnya mereka yang menipu, mereka yang berbuat jahat sama kita, itu orang yang gak bahagia. Mereka melakukan segala hal yang negatif sama kita. Mereka sebetulnya lagi cari teman, supaya ada temennya untuk tidak bahagia. Anda kalau saya ajak liburan ke Eropa, ziarah ke Tanah Suci, pasti Anda mau bukan? Pasti mau. Tetapi saudara-saudara, masa Anda mau saya ajak untuk mandi pakai air got? Masa Anda mau kalau saya ajak yang susah-susah, yang penuh penderitaan? Pasti kan orang mikir. Nah demikian juga itu. Perlakuan mereka sebetulnya mereka lagi cari teman. Kalau bahasa Perancisnya tuh cari bolo. Yaitu dia mau hidup kita juga nggak bahagia seperti mereka. Kalau saya sih nggak mau. Kalau Anda mau apa enggak? Terserah Anda jawabnya. Dikatakan, dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Saudara-saudara, ini sebentar lagi saya akan berangkat ke sebuah paroki untuk seminar soal akhir zaman. Dalam salah satu pembahasan saya mengatakan begini, andai kata kita adalah penulis buku kehidupan kita, amal baik kita, semua dosa-dosa kita, kitalah penulisnya. Apakah buku itu siap untuk dibacakan di akhir zaman kelak? Ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Saudara-saudara, kabar baiknya adalah kita masih bisa menulis hari ini. Karena kita masih hidup, tergantung apa yang mau kita tulis. Tulislah dalam buku kehidupan Anda. Anda pernah berjuang mengampuni orang-orang yang bersalah sama Anda. Tulis dalam buku kehidupan Anda. Nanti ketika Anda mempertanggungjawabkan di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, masalah-masalah kita, PR-PR kita di dunia ini sudah selesai kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini. Jangan sampai ketika kita sudah menghadap Yang Maha Kuasa, masih banyak banget PR-PR yang belum selesai. Selesaikan PR Anda di dunia ini, saat ini. Kemudian dikatakan, ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah. Jangan mendendami sesama manusia. Jangan mendendami. Coba saudara-saudara, Anda duduk tenang, buka kitab suci, baca Putra Sirak ini. Anda bertanya, aku sampai detik ini masih dendam sama siapa ya? Jangan-jangan keberhasilan aku hari ini sebetulnya dalam rangka balas dendam kepada mereka-mereka yang menyakiti. Jangan saudara-saudara. Anda sukses boleh, Anda bahagia boleh, Anda jadi kaya raya silahkan. Tapi jangan demi membalas dendam. Sayang saudara-saudara. Dikatakan, hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, dan ampunilah kesalahan sesama. Saudara-saudara bayangin ya, kitab Putra Sirak ini sudah berayat-ayat ngomong soal ampuni sesamamu manusia. Pasti Anda bilang, wah Romo ngampunin gampang, lupain susah. Ah Romo, pengampunan itu susah banget Romo, saya nggak bisa. Pasti, tetapi saudara-saudara, kekuatan kita jangan pakai kekuatan diri kita sendiri, tapi pakai kekuatan Allah. Allah yang mengampuni kita, itulah yang menjadi kuasa, kekuatan kita. Motivasi kita untuk mengampuni sesama. Romo nanti kalau dia dosa lagi gimana Romo? Sama kita juga kadang-kadang dosa lagi sama Allah bukan? Saudara-saudara terkasih, sama seperti kita, mereka-mereka pun adalah manusia yang rapuh. Dikatakanlah, jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Seringkali saudara-saudara kita itu malah nyari gara-gara supaya dendam kita itu bisa tuntas. Di sini dikatakan jauhilah pertikaian.
percekcokan, konflik-konflik. Jangan kayak api dikipas-kipas terus disiram sama minyak tanah. Makin gede saudara-saudara. Sebab kalau dikatakan tadi, kalau kita menjauhi pertikaian, kita nggak mau ribut nih. Kita jauhin, kita ngurangin dosa. Karena siapa sih yang cekcok, yang marah-marah, yang maki-maki sesamanya, jadi dosanya nggak bertambah? Iya, Romo bener juga ya. Dosa saya habis saya marah, habis saya maki-maki orang. Meskipun seolah-olah saya puas betul-betul. Tapi hanya nambah-nambahin dosa saudara-saudara. Ya kalau nambah dosa lagi, ya gimana doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Jadi lingkarannya ke situ-situ aja sebetulnya. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat. Dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Jadi Anda di pihak yang mana? Mau di pihak orang-orang berdosa yang selalu membuat-buat pertikaian, mencari-cari pertikaian, menyulut-nyulut kemarahan dan konflik, atau Anda sebagai orang-orang pencinta damai? Dikatakan tadi, orang yang berdosa ini seringkali melemparkan permusuhan. Kekuatannya lagi-lagi adalah doa dan pengampunan. Nah saudara-saudara, yang bisa saya katakan adalah setiap minggu kita mengalami Ekaristi Kudus di gereja. Bahkan ada yang setiap hari. Percayalah saudara-saudara, Ekaristi itu punya daya pengampunan. Gimana tidak? Dari awal Ekaristi kita diajak untuk menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita. Masuk dalam ibadah tobat, betul. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Doa tobat, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Lihat, ternyata Ekaristi juga punya daya kekuatan pengampunan. Kita sulit sekali bagi kita untuk menerima dengan utuh rahmat karunia Ekaristi kalau masih ada hal-hal kotor dalam diri kita. Kalau kita belum diampuni oleh Allah, kalau kita belum memperbaiki relasi kita dengan Allah, sulit sekali. Maka dari itu kita mohon ampun di awal Ekaristi. Dan menjelang komuni kita diajak untuk satu, doa Bapa kami. Betul? Dengan doa Bapa kami kita berdoa pada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kemudian nanti sebelum komuni mendekat itu kita berdoa atau bernyanyi anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Betul-betul. 3 kali berilah kami damai. Nah itu dia. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Baru rahmat Ekaristi mengalir secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kuasa demi kuasa, berkat demi berkat, kebaikan-kebaikan, rejeki-rejeki demi rejeki mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum itu kita diajak untuk bersalam damai. Salam damai itu bukan formalitas saudara-saudara. Kita sungguh-sungguh membawa damai, menghadirkan damai. Bukan damai yang pura-pura, salaman doang tapi dalam hatinya masih mengkel. Salaman doang terus buang muka lagi. Tidak saudara-saudara. Ekaristi betul-betul punya daya pengampunan yang memulihkan. Kekuatannya sangat luar biasa. Biarlah setiap Ekaristi yang kita rayakan, sabda yang kita dengarkan sungguh-sungguh punya daya pengampunan untuk diri kita, sehingga kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Doa Anda akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.